Hai anak-anakku kelas 9. Apakah kalian masih sehat? Masih semangat? Salam jumpa kembali di pembelajaran daring ini. Bapak doakan kalian semua serta keluarga sehat selalu dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 serta dimurahkan rezeki keluarga kalian masing-masing. Amin. Tapi jangan lupa untuk memutus rantai hidup COVID-19 atau siklus hidup COVID-19, kita harus melaksanakan anjuran pemerintah. Adapun anjuran pemerintah yang kita laksanakan yaitu 1. Rajin cuci tangan. 2. Pakai masker apabila keluar dari rumah dan jaga jarak apabila ketemu dengan teman maupun orang lain di luar rumah. Hindarkan bersentuhan. Yang ketiga, makan yang teratur. Makanlah makanan yang bergizi. Yang keempat, istirahat cukup dan tidur teratur. Yang kelima, tidak kalah dari yang keempat tadi. Selalunya minum minuman air jahe, ditambah dengan kulit manis, kunyit, serai, dan sedikit gula merah. Minimal 2 kali dalam 1 hari. Dan tidak kalah pentingnya, jangan terlalu lama menggunakan HP Android. Anjuran dokter 2 jam per hari untuk menggunakan Androidmu. Gunakanlah yang 2 jam itu untuk mengikuti, memahami, dan mengamati video pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru secara singkat. Maka untuk itu pada kesempatan ini Bapak Purba akan menyampaikan video pembelajaran yang pertama dengan topik sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah semua organ-organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Sel gamet merupakan sel kelamin laki-laki, disebut sperma, dan sel kelamin perempuan disebut dengan sel telur. Proses pembentukan gamet melalui pembelahan sel. Maka untuk itu, mari kita ingat kembali organisasi kehidupan yang sudah kita pelajari, yaitu tentang hierarki sel, yang menyatakan bahwa organ atau individu berasal dari satu sel. Pernyataan ini diperkuat oleh teori sel yang menyatakan semua sel yang hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, yang disebut dengan omnis cellula e cellula. Itulah teori sel, omnis cellula e cellula. Maka sel inilah yang mengalami proses pembelahan secara terus-menerus sampai diperkirakan sel pembentuk organ tubuh manusia dewasa mencapai kurang lebih 200 triliun banyaknya. Proses pembelahan sel pada manusia ada 2, yaitu proses mitosis dan proses pembelahan meiosis. Maka mari kita lihat untuk pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Sel tubuh atau sel somatik. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sel anakan yang dihasilkan pada proses pembelahan mitosis bersifat diploid. Diploid. Perumusannya 2N. 2N. N kecil. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Misalnya, sel induk ada 23 pasang. Berarti sebanyak 46 kromosom sel somatiknya. Maka yang diturunkan pada sel anakan juga harus 23 pasang, yaitu 46 kromosom sel somatik. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Nanti akan kita pelajari untuk selanjutnya tentang pewarisan sifat. Pada mitosis terjadi 4 fase. Pada mitosis terjadi 4 fase, yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase.
Fase ini dapat kau baca nanti setelah buku paket kita dibagikan. Pada akhir mitosis diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Demikianlah proses pembelahan mitosis yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak lanjutkan dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Di awal tadi sudah Bapak jelaskan apa itu sel gamet. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom sebanyak dari jumlah kromosom sel induk. Dan sel anak yang dihasilkan bersifat haploid dengan perumusan N kecil. Proses meiosis ini terjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama. Pada tahap pertama ini terjadi 4 fase, yaitu profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, dan yang terakhir tahap pertama, telofase. Pada fase yang terakhir, tahap pertama meiosis menghasilkan 2 anakan yang jumlah kromosomnya masing-masing setengah dari kromosom induknya. Maka yang 2 sel anakan ini juga akan mengalami pembelahan secara meiosis yang disebut dengan tahap kedua. Pada tahap kedua ini terjadi 4 fase, yaitu profase kedua, yang kedua metafase kedua, 3 anafase kedua, dan tahap terakhir telofase yang kedua juga menghasilkan sel kelamin anakan yang jumlahnya setengah dari kromosom induknya dan bersifat haploid. Demikianlah penjelasan pembelahan sel pada tubuh manusia yang merupakan pengantar sistem reproduksi pada manusia nantinya. Maka dapat kita simpulkan, yang pertama, gamet yang dihasilkan diperoleh melalui pembelahan meiosis. Anak-anakku kelas 9. Untuk menindaklanjuti video pembelajaran yang pertama ini, Bapak harap kalian mau membuat refleksi pembelajaran daring yang pertama ini yang berisi kesan dan pesan dan dibuat dalam kertas selebar. Dan Bapak akan juga memberikan tugas yang pertama, yaitu 1. Jelaskan perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis. Bapak ulangi, jelaskan perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya, untuk video pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Demikianlah video pembelajaran yang pertama ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian semua anak-anakku kelas 9 diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan dimurahkan rezeki keluarga untuk kalian semua dapat melanjut nantinya ke sekolah yang lebih tinggi dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.